تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Ahad, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang jumudul ain. Nah, jumudul ain ini adalah pandangan yang ficik. Artinya ficik dalam memandang orang lain. Ketika kita mempunyai pandangan yang picik, maka kita selalu menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Kita selalu menganggap kitalah yang lebih nomor satu ketimbang orang lain. Kita menganggap diri kitalah yang benar, orang lain selalu salah. Ini namanya jumudul ain. Ada satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jumudul aini min qaswatil qalbi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pandangan yang picik atau picik dalam pandangan itu berasal daripada dangkalnya hati seseorang. Nah, ketika kita memandang orang lain ada di bawah kita, ketika kita memandang orang lain jauh lebih bodoh dari kita, ketika kita merasa bahwa diri kita itulah yang benar dan orang lain selalu salah, maka ini bermula dari qaswatul qalbi, dari hati kita yang dangkal. Ketika hati kita dangkal dan ketika kedangkalan itu sudah mengkarat pada hati kita, maka nasihat yang sampai ke telinga kita hanya batas masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Jadi tidak ada yang nempel di dalam hati. Ini adalah qaswatul qalbi. Nasihat apapun yang kita sampaikan kepada orang itu, entah kita berdalilkan Al-Quran, entah kita berdalilkan sunnah Rasul, entah kita berdalilkan min aqwalil ulama, apapun nasihat yang kita sampaikan tidak pernah meresap di dalam hati mereka. Kenapa? Karena hati mereka itu sudah karatan. Wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunub. Dan hati yang dangkal itu disebabkan saking banyaknya dosa.
Nah, saking banyaknya dosa yang ada pada diri kita, akhirnya hati kita pun terbawa. Hati kita tidak mau lagi menerima kebenaran, hati kita tidak mau lagi menerima nasihat, hati kita pun tidak lagi mau menerima kebenaran. Nasehatin kayak begini, dinasehatin kayak begitu, ya tetap saja tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena hatinya udah karat. Nah, hati yang karat ini adalah disebabkan kasratuz dzunub, saking banyaknya apa? Dosa. Kira-kira kita punya dosa apa enggak ini? Numpuk, saudara. Dosa kita ini udah numpuk. Dari seluruh panca indera yang ada pada diri kita, itu muatannya udah dosa semua kita ini. Mata punya dosa enggak kita ini? Wah, kan main. Tangan ada dosanya. Kaki ada dosanya. Telinga ada dosanya. Hati yang tidak diketahui orang lain tetap juga ada apanya? Full pada diri kita ini udah penuh apa? Penuh dosa. Nah, sebegitu banyaknya dosa yang ada pada diri kita, jangan kita biarkan terus. Hendaknya sebegitu banyaknya dosa yang ada pada diri kita ini, sedikit demi sedikit kita kikis. Sedikit demi sedikit kita bersihin. Lalu bagaimana cara membersihkan dosa yang sudah sebegitu banyaknya ada pada diri kita? Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Sesungguhnya perbuatan yang menghasilkan pahala akan menghapus perbuatan yang menghasilkan dosa. Artinya bahwa dosa kita ini bisa kita kikis dengan perbuatan baik. Jadi jangan dibiarkan dosa kita ini makin numpuk, yang pada akhirnya qaswatul qalbi, yang pada akhirnya hati kita ini menjadi dangkal, menjadi keras. Kalau hati sudah dangkal, sudah keras, kita tidak akan mau menerima kebenaran. Makanya saya bangga, senang, bahagia dengan jamaah yang ngaji pada malam minggu ini. Dalam artian alhamdulillah bahwasanya hati kita ini belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang qaswah, memiliki hati yang keras. Ini menandakan bahwa dosa kita ini belum numpuk banget. Dalam artian iya kita tetap punya dosa, tapi alhamdulillah kita tetap berupaya untuk mengikis dosa yang sudah ada pada diri kita. Nah, metode dan caranya yang kita lakukan untuk mengikis dosa dan kesalahan kita ini, alhamdulillah dengan giat dan rajinnya kita hadir duduk di majelis taklim. Saudara dari rumah nawaitu, saudara dari rumah niat mau ngaji, baru niatnya aja tuh udah dapat apa tuh? Dapat pahala. Kemudian saudara pakai pakaian untuk menutup aurat, karena saudara mau ngaji, pakai pakaiannya saja udah dapat apa lagi? Pahala. Dari rumah kita melangkah untuk hadir ke majelis taklim, setiap langkah kita itu adalah ibadah, dapat pahala lagi. Kemudian sampai kita di majelis taklim, satu dengan yang lainnya kita saling salaman untuk memperkuat, menjalin silaturahmi, dapat pahala lah. Duduknya kita di majelis taklim juga dapat pahala. Duduknya kita di majelis taklim adalah sama dengan duduknya kita di taman surga. Kemudian mendengarkan tausiah dari siapa yang mengajarkan kita dapat pahala. Kalaulah nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pun merupakan ibadah. Artinya orang yang rajin menempelkan pantatnya di majelis taklim itu sesungguhnya begitu banyaknya pahala yang akan dia raih. Nah, mudah-mudahan jamaah ini datang majelis taklim dengan hati yang ikhlas biar dapat pahala. Nah, pahala inilah yang akan mengikis segala dosa yang ada pada diri kita.
Wa kasratuz dzunubi min nisyanil mauti. Banyaknya dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita ini adalah disebabkan lupanya kita akan kematian. Enggak sadar bahwa diri kita ini bakal apa? Mati. Yang duduk di belakang senderan, mati gitu. Yang duduk di luar nggak mau ke dalam, mati nggak? Mati. Yang di samping saya sebelah kiri, mati nggak? Mati kita semuanya ini. Bakalan mati kita semuanya ini. Nah, banyaknya dosa yang ada pada diri kita ini adalah disebabkan lupanya diri kita bahwa diri kita satu saat akan dipanggil Allah. Nah, saudara, sering saya sampaikan, kalau sudah malaikat maut mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata malaikat maut itu sami'na wa ata'na. Jadi nggak pernah nolak. Malaikat maut ketika dapat perintah dari Allah itu tidak pernah nolak. Artinya di jam berapa kek dapat perintah, di detik berapa kek, di hari apa kek, di malam apa kek, kata Allah lu temuin sanu noh. Asal ditemuin aja malaikat maut, ngapa kita? Hah? Asal Allah perintahkan kepada malaikat maut, ayo malaikat maut, ono temuin sanu no lagi duduk no. Asal kita ditemuin sama malaikat maut, kita pasti apa itu? Mati, saudara. Nah, ini. Dan mati itu kita dalam kondisi apapun bisa. Kata Nabi, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Berbagai macam sebab mati ya mati. Ada yang lagi di majelis taklim mati, alhamdulillah nggak itu? Alhamdulillah. Kalau ini mah kita lagi duduk di taklim tahu-tahu glepok mati. Wah, ini enak nih. Kita mati di Rautul Jannah. Kita mati di taman surga. Yang dikhawatirkan kan kita mati di mana mah? Di mana-mana di tempat maksiat, tahu-tahu malaikat maut dapat perintah dari Allah. No. Itu orang lagi ngapain tuh? Coba lu temuin sebentar tuh. Asal sebentar kayak apa juga mati nggak itu? Mati. Nah, banyaknya dosa yang ada pada diri kita ini adalah disebabkan lupanya kita akan kematian. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Orang suka lupa akan kematian karena sering angen-angen, sering menghayal. Menghayal kalau gue jadi ini, gue jadi itu, gue begini, gue macem-macem dia hayalin. Akhirnya lupa sama apa dia? Lupa sama mati. Terlalu sering apa dia? Terlalu sering menghayal. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen punya ini. Oh, gua berhenti dalam kehidupan. Akhirnya dia tidak sadar bahwa dirinya satu saat akan mati. Nah. Wa tulul amali min hubbid dunya. Orang yang selalu menghayal itu disebabkan karena terlalu cintanya sama kehidupan dunia. Nah, saudara, orang Islam boleh kaya nggak? Boleh banget, silakan. Karena dengan kita punya harta, punya kekayaan, kita banyak membantu orang lain. Kita bisa mengeluarkan sedekah sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Misal ini, ada di pengajian malam minggu ada orang kaya. Ada jutawan lah, ada milioner lah, apalah namanya. Mungkin ketika dia sodako kan tidak sama kita. Kalau dia sodako sama kita sama, malu nggak kira-kira? Malu. Kita aja nih yang orang sederhana, kita sodako itu untuk diri kita misalnya 10.000. Kemudian ada orang kaya menyamakan dirinya 10.000, kira-kira bagaimana itu? Malu nggak sama hartanya? Malu. Nah, ini. Penyebab seringnya kita menghayal, banyaknya kita menghayal dalam kehidupan, ini disebabkan karena kita terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan apa? Akhirat.
Dan kita sudah banyak, saudaraku, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesuka apapun kita dengan dunia, sesenang apapun kita dengan dunia, secinta apapun kita dengan dunia, pasti dunia akan kita apain? Tinggal nggak? Pasti akan kita tinggal. Dalam kehidupan kita berlebihan, lebih mencintai dunia ketimbang kehidupan akhirat. Secinta apapun kita sama dunia, pasti ada saatnya. Pasti ada saatnya yang kita cintai ini akan kita apain? Tinggal seluruhnya. Ketika kita mencintai dunia, seluruhnya akan kita tinggal. Sampai yang paling dekat sama kita tinggal. Siapa kira-kira? Bini. Tuh, bini ini adalah bagian daripada dunia. Nah, yang paling dekat aja tuh. Kalau sudah datang ajalnya, kita tinggal nggak? Tinggal. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, maka hendaknya lah dalam kehidupan ini harus balance. Balance itu artinya seimbang. Jangan terlalu mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhir. Barangkali kita mah belum bisa zuhud. Artinya zuhud itu dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan Barangkali kita belum bisa itu. Tapi kita upayakan balance lah. Kapan kita waktu ibadah, kapan kita waktu nyari duit. Orang Jerman, saudara, Masya Allah. Itu dari gelap buta rata. Dari bangun subuh itu sampai malam baru pulang lagi. Kerjaan apa? Nyari lupakan segalanya. Kira-kira di sini ada nggak ini ya? Hah? Jangan sampai. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kita kepada dunia, cinta kita yang berlebihan kepada dunia, melebihi cinta kita kepada akhirat, maka cinta kepada dunia ini adalah biang daripada segala kesalahan. Artinya bagaimana? Ketika orang mencintai dunia yang berlebihan, bisa jadi dia pengen kaya, dia pengen terkenal, dia segala macam dalam kehidupan dunia. Bisa jadi dia lupa sama apanya? Dia lupa sama akhir. Dalam artian bisa jadi dia tinggalkan ibadahnya, bisa jadi dia tinggalkan kewajibannya. Kenapa? Karena hanya yang dia kejar dunia dan dunia. Bayang kagak, apalagi sih ngaji kagak semuanya yang dianjurkan oleh agama dia tinggalkan demi kesenangan dan kehidupan apanya? Dunia. Makanya kata Nabi ini bukan kata saya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta kepada dunia itu adalah biang daripada segala dosa, biang daripada segala kesalahan. Nah, kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, maka amalkanlah doa yang senantiasa kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dunia kita baik, akhirat kita baik. Dunia aja kita kejar, akhirat kita tinggal. Mungkin di dunia kita bisa senang, tapi di akhirat kita sengsara. Akhirat aja kita kejar. Gelar sejadah, ngambil wudhu, udah. Pokoknya rezeki mau di tangan Allah. Zikir, sholat. Siapa yang mengasih makan kita? Allah tidak akan menjatuhkan rezeki kayak dari karung, dari langit ke karung. Gublak kita lagi zikir, kagak. Kita kudu ikhtiar sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang jadi ngojek, yang narik beca, yang punya warung. Silahkan. Itu adalah kewajiban kita untuk mencari nafkah. Silakan mencari nafkah, jangan lupa ibadah. Silakan ibadah sekuat-kuatnya, jangan lupa mencari nafkah. Agar apa? Dunia kita baik, akhirat kita baik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.